Alhamdulillah, kemarin dalam kajian Living Quran kita telah menggali nilai-nilai spirit hijrah. Ya, spirit hijrah yang dikaitkan dengan peristiwa Asyura. Ya, luar biasa. Dua-duanya merupakan perubahan, nikmat perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya, spirit hijrah itu berkaitan dengan hijrahnya Nabi SAW yang mencontoh hijrahnya para nabi-nabi terdahulu, terutama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau spirit Asyura itu merupakan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam ya, dari banjir besar. Allah sandarkan, Allah rapatkan bahtera Nuh itu bersandar di atas gunung Judi. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Subhanallah. Dalam surat Hud ayat 44 Allah taala berfirman, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada, ya, memberikan titah perintah kepada bumi, wahai bumi, ibla'i, telanlah air, dibuat surut. Wa ya samau aqli'i, wahai langit, ya, hentikanlah hujan. Subhanallah. Artinya memang banjir bandang yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam itu yang menghancurkan, meluluh lantakkan semua para penentang risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam dan menyelamatkan Nabi Nuh di atas bahtera bersama orang-orang yang beriman kepada beliau. Itu memang keluar airnya itu, subhanallah, dari atas dan dari bawah. Hujan tidak berhenti dan dari perut bumi keluar semburan air yang luar biasa. Maka Allah perintahkan setelah hancur semua, ya, orang-orang yang zalim yang dahulu mentertawakan Nabi Nuh, yang dahulu menghina, menistakan orang-orang beriman, setelah hancur punah mereka, maka Allah titahkan kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah, surutkanlah airmu. Wa ya samau aqli'i, wahai langit, ya, hentikanlah hujanmu. Wa ghidal ma, maka air itu menjadi surut. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi, dan bahtera Nuh itu dia bersandar di atas gunung Judi. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Maka disitulah diserukan betapa rusaknya, betapa jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa berat siksanya yang Allah timpakan kepada kaum orang-orang yang telah berbuat zalim. Na'udzubillah min zalik. Dan kita bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah setiap kali kita menyaksikan, atau dulu dalam sejarah kita mendengar, kita saat ini tidak menyaksikan sejarah itu, tidak menyaksikan dengan mata kepala langsung bagaimana hancurnya kaum Nabi Nuh penentang risalah, bagaimana hancurnya Fir'aun dan bala tentaranya penentang risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Kita tidak menyaksikan, tapi kita mendengar. Kalau kita mendengar, membaca sejarah itu, atau kita saat ini yang hidup di zaman ini menyaksikan kehancuran dan kemusnahan musuh-musuh Allah yang telah berbuat zalim kepada dinul Islam, maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, kenapa begitu Pak Ustaz? Ya, karena Allah dalam surah Al-An'am ayat 45 menyatakan dalam firman-Nya, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang berbuat zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, ya, sampai ke akar-akarnya dimusnahkan oleh Allah. Faquti'a, dicabut, seolah-olah dicabut dari akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu di situ Allah memuji, ya, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah.
Alhamdulillah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Alhamdulillah yang telah menenggelamkan Fir'aun bala tentaranya di dasar Laut Merah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang telah menenggelamkan musuh-musuh dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dan alhamdulillah yang telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman ini. Maka Asyura, ketika kita berpuasa di hari ini, di tanggal 10 bulan Muharram, ketika Nabi melewati orang-orang Yahudi, ketika mereka sedang berpuasa pada hari itu. Hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa hari ini? Ya, hari ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari bala tentaranya, ya, dari bala tentaranya Fir'aun. Allah selamatkan, ya, Nabi Nuh dari banjir besar. Maka dahulu Musa dan Nuh alaihi wassalam berpuasa pada hari ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka Nabi menjawab ucapan orang-orang Yahudi itu, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak, ya, untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa daripada kalian. Dan akulah pelanjut yang sah, pelanjut satu-satunya atas kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka aku lebih berhak untuk berpuasa pada hari diselamatkannya Musa dan Nuh alaihi wassalam ketimbang kalian. Fa'amara ashabahu bisyam, maka Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura ini. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Asyura adalah simbol perjuangan, simbol pengorbanan, simbol kemenangan yang hak atas yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Inilah hari Asyura di mana Allah tampakkan, Allah unggulkan kebenaran di atas kebatilan. Telah datang kebatilan, telah datang kebenaran itu dari Allah. Wa zahaqal batil, dan musnahlah kebatilan itu. Innal batila kana zahuqa. Karena memang sesungguhnya kebatilan itu hukum asalnya adalah musnah, binasa. Tetapi ada yang bertanya-tanya sekarang, sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah, kok Pak Ustadz sekarang kelihatannya ahlul batil ini merajalela? Bukan hanya setahun 2 tahun, bukan hanya 2 periode, 3 periode, bukan hanya 10 tahun, 15 tahun, bahkan 1 abad, bahkan 2 abad merajalela ahlul batil ini. Allahu Akbar. Kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh berpesimis. Waktu itu berputar, kecil bagi Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tetapi Allah ingin melihat kita hamba-hambanya ini berusaha, berikhtiar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagaimana firman Allah surah Al-Ankabut ayat 69. Kita harus berjuang, berupaya, berikhtiar untuk meninggikan kalimatullah, meninggikan agama Allah Ta'ala. Allah melihat ini, dan itu menjadi ladang amal saleh buat kita semuanya. Jangan berkecil hati, oh kita sudah kalah puluhan tahun, kita tidak pernah menang, kita selalu dikucilkan umat Islam. Apalagi di Palestina, Masya Allah, mereka mengalami peristiwa Nakbah luar biasa. 1948, berarti sudah berapa? 73 tahun mereka dizalimi, ya. 72 tahun mereka, 78 tahun, maaf. Apa 73 tahun, ya? Lupa saya. Ya, 73 tahun mereka dizalimi. 73 tahun mereka dizalimi. Nakbah, diusir, berdiri negara Israel. Na'udzubillah min zalik. Ya, lalu 51 tahun yang lalu Masjidil Aqsa dibakar. Mimbar Salahuddin terbakar hebat. La haula wala quwata illa billah. Umat Islam kehilangan izzahnya, umat Islam kehilangan kedikdayaannya, umat Islam kehilangan, ya, kehormatannya sejak hancurnya Daulah Utsmaniyah 1923, 1924 diumumkan pembubaran Daulah Utsmaniyah itu. Maka Masya Allah hujan berdatang bertubi-tubi. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh kita
berkecil hati dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apalagi Allah Ta'ala menyampaikan la tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang pantas dan berhak untuk berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka itu Asyura memberikan pelajaran penting, berharga kepada kita. Teman-teman dirahmati Allah, betapa pentingnya kita untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Dalam surah Ghafir ayat 51 Allah menekankan, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ya, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini ditolong oleh Allah. Sabarlah kita, istiqomahlah kita di jalan Allah. Qala qad ujibat da'watukuma. Nah, dalam surat Yunus ke-90 Allah Ta'ala mengatakan bagaimana kepada Nabi Musa dan Harun. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian telah dikabulkan. Fastaqima. Maka istiqomahlah kalian berdua. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Dan jangan kalian mengikuti jalan orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang merasa kehebatan dirinya dia bangun dengan kemampuan dirinya sendiri, yang merasa kekayaannya, kekuasaannya membuat dia sombong, membuat dia merasa kekal hidup abadi di dunia selama-lamanya. Jangan ikuti jalan mereka seperti ini. Doa Nabi Yunus itu bagaimana sih? Ya, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Ya, Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Masih di surat Yunus. Lihat ayat 80-an. Subhanallah. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya al-malak zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, perhiasan dan harta yang berlimpah di kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, mereka gunakan harta dan keberlimpahan rezeki itu yang Kau berikan kepada Fir'aun dan pembesarnya itu untuk menghalang-halangi hamba-Mu, untuk menghalang-halangi Islam, untuk mencegah kebangkitan kaum muslimin, hamba-hamba yang mustad'afin, orang-orang yang Islam yang dilemahkan di atas muka bumi ini. Itu yang mereka lakukan dengan harta yang Kau berikan, ya Allah. Maka fatmis ala qulubihim, ya, hancurkan, rusakkan hati mereka. Fatmis ala washdud fatmis ala amwalihim, hancurkan harta benda mereka. Washdud ala qulubihim, buat keraskanlah hati-hati mereka. Fala yu'minu, sampai mereka tidak beriman hingga mereka menyaksikan dan melihat siksa yang begitu pedih, hatta yarawul adzabal alim. Maka doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan terkabulnya doa itu, ya, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Telah kami belahkan laut merah itu, kami belah untuk kalian. Coba, luar biasa kedudukan Nabi Musa dan Bani Israel pada saat itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami belahkan lautan itu menjadi, ya, idrib bi'asakal bahra fanfalqa fakana kullu firqin kattaudil azim, dalam surat Asy-Syu'ara. Dia menjadi, dibelah laut itu, ya, dua sisi laut itu yang terbelah tadi seperti benteng, seperti bangunan kokoh, seperti gunung yang keras.
Subhanallah. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun. Cuma dengan sebab apa? Lemparkan tongkatmu ke laut. Allahu Akbar. Dan itulah hari di mana kita diperlihatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan kemukjizatan Allah yang diberikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Di hari itu juga menjadi pelajaran bahwasanya orang yang berbuat zalim akan dibuat kekal, atharnya atau peninggalannya bisa disaksikan oleh seluruh manusia. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya. Hari itu pula hari ketika tenggelam, hari ketika Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Hari ketika Fir'aun tenggelam itu, kami selamatkan badan. Al-yawma nunajjika bibadanika. Loh. Orang sudah musnah, orang sudah binasa, sudah hancur, tetapi jasadnya diselamatkan oleh Allah. Bukan orangnya diselamatkan, tapi sesudah kematiannya diselamatkan jasadnya, tidak hancur. Nah, ini lebih-lebih untuk apa? Menghinakan orang tersebut. Menjadi tontonan banyak orang. Jutaan, miliaran orang menyaksikan sosok Fir'aun yang biadab, yang kejam, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan di atas muka bumi ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi etalase, dia menjadi monumen kejahatan, monumen kediktatoran, monumen hidup bagi siapa saja yang ingin mengambil pelajaran dan ibrah agar mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang kekal di atas muka bumi. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Tidak ada kekayaan harta yang berlimpah yang bisa dibawa mati. Tidak ada kecongkakan dan kesombongan kita bisa bawa sampai kita mati. Limanil mulkul yaum? Allah bertanya, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Kerajaan itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa dan yang maha mengalahkan musuh-musuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat tafsir surah Al-Ankabut ayat 25 dan 26. Ya, yaitu mengenai hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Dan apa latar belakang beliau hijrah? Ya. Setelah dikisahkan ya dalam surah Al-Ankabut ini dan juga surah Al-Anbiya, ya, di situ dikisahkan bagaimana bahwa Nabi Ibrahim ini akan dibakar hidup-hidup. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjallahu minan nar fa anjahu Allahu minan nar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ya, ini hijrah. Ya, Nabi Ibrahim harus kita jadikan tauladan untuk hijrah kita di jalan Allah taala. Ya. Setelah dihukum bakar hidup-hidup. Lalu setelah Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari jilatan api, siksaan api yang dinyalakan oleh Raja Namrud yang zalim. Nah, ada memang perkataan atau riwayat yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi SAW bahwasanya hari Asyura ini juga adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari jilatan api. Tapi itu riwayat maudhu, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, oleh As-Suyuti dalam Al-La'ali Al-Masmu'ah, dan Ibnu Iraq dalam Tanzihus Syariah, ya, minal ahadithil mawdu'ah al-masnu'ah. Itu tidak bisa dijadikan dasar. Makanya yang menjelaskan Asyura, saya selalu menjelaskan ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihissalam berdasarkan riwayat yang lebih sahih, yang thubut dari Rasulullah SAW. Adapun hari selamatnya Nabi Ibrahim itu kita tidak tahu, wallahu alam. Itu hanya perkataan ya dari para ulama yang kemudian dikait-kaitkan dengan hari Asyura. Kita tidak menyalahkan, kita tidak membenarkan. Ya, karena tidak ada riwayat yang langsung marfu
bersumber dari Rasulullah yang dinyatakan sahih atau hasan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, setelah peristiwa itu, peristiwa pembakaran, ya, pembakaran terhadap Nabi Nuh, terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, kita melihat di sini bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim ini tidak pernah surut, saudara, tidak pernah surut. Bahkan dalam Al-Quran ini ayat 25, Nabi Nuh masih tetap berdakwah, tidak surut dia dakwahnya kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Qala, apa perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, innamattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum. Oh, subhanallah. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang kalian jadikan selain daripada Allah itu berupa berhala-berhala. Mawaddata bainikum, kalian sembah berhala-berhala itu untuk apa? Untuk menimbulkan tali kasih cinta di antara kalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kok ada ya begitu ya? Nah, ini jadi pertanyaan kita umat Islam. Subhanallah. Ya. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Nabi Ibrahim, masya Allah, tabarakallah. Ya, beliau mengungkapkan rahasia kenapa mereka orang-orang musyrik ini ngotot untuk menyembah patung dan berhala. Bahkan mereka bukan hanya menyembah patung dan berhala itu, mereka nggak peduli siapapun apapun Tuhannya, patung berhalanya namanya apa, disembah oleh bangsa apa, pokoknya mereka sembah saja semua patung-patung itu, berhala-berhala itu mereka sembah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ya, teman-teman sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu di sini disebutkan, diungkapkan oleh Nabi Ibrahim rahasia mereka ini menyembah patung-patung. Untuk apa? Mawaddata bainikum fil hayatid dunya, untuk menjalin tali kasih sayang di antara kalian di kehidupan dunia. Nah, jadi aneh juga, ya, membangun mereka membuat, na'udzubillah min zalik, ya, mereka bikin sembah patung-patung itu untuk, ya, mereka ciptakan, subhanallah, mereka buat patung-patung itu untuk apa? Menyambung tali kasih di antara, ya, sesama orang-orang musyrik. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Ya. Wa thumma yaumal qiyamah, kemudian nanti pada hari kiamat, coba lihat. Pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din. Ya. Sebagian dari kalian mengingkari sebagian yang lain. Tidak mau mengakui, oh ini Tuhan saya, ini kamu yang menyembah saya. Tidak, mereka saling mengingkari. Apalagi berhala itu, ya, berhala itu dia tidak punya kehendak, tidak punya kuasa, tidak punya perintah, tidak punya larangan. Siapa yang memerintahkan manusia-manusia ini menyembah patung berhala? Apa berhala itu? Tidak juga. Ya, berhala itu hanya buatan tangan mereka. Ya, mereka sembah itu entah dari mana dapat perintah dan larangannya. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Ternyata, ya, nanti di hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din, ya, wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Mereka itu akan mengingkari satu dengan yang lainnya, dan mereka akan saling melaknat nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kalian itu adalah api neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan mereka sama sekali tidak akan mendapatkan penolong-penolong untuk menyelamatkan mereka dari siksa itu. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Kenapa Nabi Ibrahim menyatakan, ya, kalian menyembah berhala itu
adalah untuk menciptakan tali kasih sayang di antara kamu di kehidupan dunia. Nah, ini menarik. Ada penelitian sebagian sejarawan ya, dan antropolog di barat mengatakan bahwa penyembahan berhala-berhala di zaman kuno itu, ya teman-teman dirahmati Allah, bertujuan untuk memupuk sikap toleransi. Ya, sikap toleransi. Jadi mereka menyembah berhala, patung-patung itu untuk memupuk sikap toleransi. Artinya apa? Berhala-berhala itu dibuat-buat untuk memupuk ikatan kasih di antara masyarakat itu. Contoh, kata para sejarawan antropolog barat ini, ketika ada pendatang dari Mesir ke Yunani atau Romawi dengan membawa sesembahan bangsa Mesir, maka masyarakat setempat itu bersedia meyakini Tuhan-Tuhan dari Mesir itu. Begitupun orang-orang Mesir yang tinggal di pengasingan di tempat yang baru, baik itu di Yunani atau Romawi. Mereka bersedia menyembah dewa-dewi Yunani atau Romawi, dan mereka dipersilahkan oleh para penguasa Yunani Romawi itu untuk membuat panteon khusus. Apa itu panteon? Kuil, tempat menyembah patung-patung dan berhala. Semua itu ditujukan sebagai perangkat politik bagi kekuasaan agar tidak terjadi pertikaian antar agama di wilayah taklukan mereka. Ya, Mesir pernah dikuasai oleh bangsa Yunani. Alexander dari Macedonia ya pernah menguasai Mesir. Ya, dia kawini itu siapa? Ratu dari Yunani, Ratu Yunani yang berkuasa pada saat itu, yang berkuasa juga atas Mesir. Nah, dia kawini, dia kuasai, dan orang-orang Mesir menyembah berhala Mesir, dewa-dewa Mesir, dan juga menyembah dewa-dewa Yunani, patung-patung Yunani. Orang-orang Yunani sebagai penjajah, sebagai penakluk di wilayah Mesir, juga mereka selain menyembah dewa-dewa Yunani juga menyembah dewa-dewa Mesir. Ya nggak ada masalah kata mereka, yang penting kita sama-sama enak, ya. Kita sama-sama toleran, kita sama-sama jaga perasaan. Nah ini jaga-jaga perasaan ini yang repot. Supaya tidak terjadi pertikaian di antar agama di wilayah taklukannya, maka dipersilahkanlah membuat panteon-panteon khusus, ya. Mereka saling menyembah berhala-berhala dan patung-patung yang mereka buat itu, walaupun berasal dari sistem keyakinan yang berlainan atau berbeda sama sekali. Oleh sebab itu, ada anggapan dari barat, konsep monoteisme Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Ibrahim seperti yang disebutkan di sini, innamat takhadtum min dunillahi authanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Itu dianggap apa? Radikal. Konsep tauhid Ibrahim ini radikal katanya. Itu merusak tatanan masyarakat sosial masyarakat purba yang sudah mapan dan membawa kedamaian. Jadi saling menyembah berhala, patung-patung dulu itu pluralisme, toleransi, kebablasan itu sudah terjadi di masa Yunani, Romawi kuno, ya. Mereka menyembah dewa-dewa Mesir, berhala Mesir, orang Mesir juga menyembah berhala-berhala Yunani kuno. Itu sudah jamak terjadi dan itu sudah dianggap mapan dan membawa kedamaian. Lalu datang Nabi Ibrahim mengumumkan, innamat takhadtum min dunillahi authanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Ini tidak rela Nabi Ibrahim melihat manusia-manusia ini menyembah patung-patung itu, menyembah berhala, apalagi hanya alasannya klise, alasannya naif, itu untuk menjaga toleransi, menjaga kedamaian dan kemapanan, ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, inilah bukti kebenaran firman Allah surah Al-Ankabut ayat 25. Innamat takhadtum min dunillahi authana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di sini ya, qad yaqulu ahadukum, ada yang bertanya. Ya, bisa jadi ada yang bertanya. Ya. Ma alaqatu hadhil ayat biwaqi'ina? Apa sih hubungan ayat ini dengan realitas kita saat ini? Ya, ayat ini kan bukan ayat hanya untuk umat terdahulu, hanya untuk peringatan bagi orang-orang musyrik di zaman dahulu saja, dahulu kala. Tapi ayat ini juga sebenarnya berbicara untuk kita yang hidup di setiap zaman, di setiap generasi. Ya, Al-Quran ini ayatnya bersifat universal.
teman-teman dirahmati Allah. Apa makna ayat itu universal? Ya, dia bisa dibaca, difahami, ya, diimplementasikan, dikontekstualkan dalam kehidupan setiap masa, setiap waktu, di setiap zaman, setiap generasi. Sebab Al-Quran ini hidup. Dia tidak hanya berbicara untuk hanya satu kaum saja. Dia bukan legenda, bukan mitos, tapi dia berbicara untuk seluruh manusia dalam setiap periode sejarahnya. Dan Al-Quran menjadi solusi kehidupan bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dimanapun dan kapanpun berada. Maka, hadza Qur'anun, inilah Al-Quran. Wa ma dzakarallahu hadhil qissah fi Qur'anin yutla ila yaumil qiyamah illa li'anna tumaththilu namudzajan mutakarriran. Tidaklah Al-Quran menyebutkan satu kisah di dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat, kecuali kisah itu adalah untuk apa? Mencerminkan, ya, mewakili suatu bentuk model yang akan terus berulang-ulang. Ya, model itu akan berulang-ulang. Model yang dahulu dihadapi oleh Nabi Ibrahim, model yang dahulu dihadapi oleh Nabi Musa, model yang dihadapi pembangkangan kaum Nabi Nuh, kaum Tsamud, kaum Ad, kaum ini, kaum itu semua pasti akan berulang-ulang di setiap zaman, di setiap waktu. Falaisal makna biha annaha waqat wa intahat. Bukan berarti ya kisah yang dimaksud itu telah terjadi dan sudah habis, sudah selesai. Bal innaha namudzajun basyariyun mutakarrirun. Tetapi dia adalah contoh, ya, manusia yang akan terus-menerus berulang. Wa nahnul ma'niyuna biha, dan kitalah yang dimaksud oleh kisah itu. Kita yang hidup di zaman ini, itulah yang dimaksud oleh kisah-kisah tersebut dalam Al-Quran. Fama ma'nal authan fiha, apa arti berhala-berhala di situ? Ta'ni alaqatul insan bi abai wajdadi indal ammah. Ya, hubungan manusia dengan berhala itu adalah hubungan antara manusia dengan ayahnya, kakek-kakeknya, nenek-nenek moyangnya menurut pemandangan pemahaman umum. Sebagaimana firman Allah, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muhtadun. Surat Az-Zukhruf ayat 22. Ya. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Surat Asy-Syu'ara ayat 86-87. Subhanallah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan Sayyidina Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya, yang menyatakan, oh ini hati-hati, antum ittakhadtum hadhil adat, kalian telah menjadikan adat kebiasaan menyembah berhala ini min duni ghita'in aqli, itu tanpa ada sandaran rasional, sandaran akalnya nggak ada. Ya, pembenaran akalnya, rasional nggak ada pembenaran sama sekali. Wa min duni dalilin qat'i. Ya, bukan hanya pembenaran. Kalau pembenaran bisa dicari-cari, tapi juga tidak ada dalil yang pasti, yang qat'i. Wala tamlikuna hujjatan, dan kalian tidak memiliki hujjah, argumentasi ala tibaiha, untuk mengikutinya. Ya, lakinna musayyaratan ma'an nas, tetapi sayang 1000 sayang. Ya, sayang 1000 sayang. Kalian lakukan itu hanya untuk mengikuti tradisi yang sudah berlaku, tradisi yang sudah ada. Ya, mengikuti selera manusia. Fa'aradtumus salamah, dan kalian ingin selamat. Waradtumul mawaddata bainikum wa baina ahlikum, kalian ingin menjaga tali kasih sayang di antara kalian dan di antara keluarga-keluarga kalian, suku-suku kalian. Ya, ini kalian ingin jaga. Ya, supaya kalian bisa kompak, kalian bisa damai. Nah, apalagi tadi menurut sejarawan barat, antropolog barat disebutkan dalam beberapa referensi barat itu orang-orang berbeda-beda suku untuk menjaga tali kasih sayang, menjaga stabilitas negara, supaya menjaga kedamaian,
kemapanan, menjaga toleransi antar umat beragama, maka disuruhlah orang itu masih semuanya menyembah berhala-berhala, patung-patung, walaupun itu bukan yang diyakininya. Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Waratumul alaqatal hasanah ma'a qaumikum. Nah, kalian menginginkan apa? Hubungan yang baik dengan kaum kalian. Wa athartum dzalika kullahu ala taatillah, dan kalian lebih utamakan hal itu di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Wa hafaztum ala atharil bi'ah, dan kalian lebih memelihara untuk apa? Memelihara ya kondisi lingkungan itu. Wa atharul alaqatil ijtimaiyah, dan athar atau peninggalan bekas-bekas hubungan-hubungan sosial. Wa atharul qiyamis saidah, ya, asar peninggalan dari nilai-nilai yang berlaku. Wa atharul adat wa taqalid, athar peninggalan kebiasaan dan tradisi-tradisi masa lalu. Wa atharul ithr al-irth alladhi warathnahu 'anil aba wa kana 'ala ghairil haqq. Itulah peninggalan warisan dari orang-orang tua kita terdahulu yang mana mereka tidak berdasarkan kebenaran dari Allah Ta'ala. Wa hadza kullu yajibu an yu'attal. Maka ini mesti wajib untuk ditinggalkan. Kebiasaan tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, syariat Allah, agama Allah dengan tauhid harus ditinggalkan. Yajib an yu'attal. Fa idza aradta an tattakhidha min haula'in nas wa ma ya'taqidunahu alihatan, jika kalian ingin menjadikan mereka manusia itu dan apa yang mereka sembah itu sebagai Tuhan, fahadha huwa syirku bi'ainih, itulah syirik sesungguhnya. Hadza sya'nul amma wa haluh. Ini kondisi orang awam. Bagaimana dengan kondisi, ya, walau intaqalna min ammatin nas, ya, kalau kita beralih dari kondisi manusia awam, orang awam yang ingin menjaga hubungan baiknya dengan kerabat, dengan keluarga, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, dengan tradisi adat istiadatnya, dengan peninggalan sejarahnya, ya, wa ma'tizazihim bituqusi abaihim. Subhanallah, ya, dan juga mereka ingin menjaga rasa kehormatan mereka dengan menjaga ritual-ritual kakek nenek moyang mereka. Maka itu semua la syamala hadzal kalamul insana alladhi yulad min abin musyrik aw ya'taqidu bidinin ardi. Ya, subhanallah. Teman-teman dirahmati Allah, ini juga bisa mencakup manusia yang terlahir dari orang tua yang musyrik. Apa yang musyrik? Atau meyakini agama ardi seperti agama Buddha misalnya, ya, atau dia bangga dengan kaumnya, dengan umatnya, dengan kebangsaan nasionalismenya, dan bangga dengan tradisi-tradisi yang diwarisi dari ayah nenek moyang mereka. Maka contoh seperti ini ghairu maqbulin indallahi azza wa jalla, contoh seperti itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang khusus, elitnya? Al-mufakkirun min ubadil authan qalu, ya, kelompok elit dari masyarakat penyembah berhala, mereka mengatakan, bagaimana? Mereka mengatakan innahu la yumkinu li basharin ayyuhita billahi ta'ala, ayyuhita billahi ta'ala. Tidak mungkin manusia yang kecil, manusia yang lemah ini bisa, ya, mencakupi Allah Ta'ala seluruhnya, bisa menangkap esensi Allah. Wala an yuqbila alaihi, tidak mungkin dia akan datang menghampiri Allah, karena Allah terlalu besar bagi dirinya. Bagi manusia yang kecil, bagi manusia yang lemah ini, Allah terlalu besar dan Allah terlalu kuat buat manusia yang lemah dan kecil ini. Idzan nattakhidhu haula'il authan zulfa ila Allah. Maka kalau begitu kita jadikan saja berhala-berhala itu sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagai perantara kita kepada Allah, sebagai calo-calo, agen-agen kita kepada Allah. Karena manusia ini lemah, manusia kecil, manusia hina, manusia buruk, ya, untuk mendekati Allah, Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yang maha suci,
yang maha segala-galanya ini tidak mungkin manusia ini. Kata mereka, elit pembesar para penyembah berhala, ya. Maka apa yang dikatakan oleh mereka ini? Udah, kita bikin saja patung-patung berhala ini ya sebagai perantara kita untuk menyembah, mendekatkan diri kepada Allah. Ai innahum ikhtaru hadhil fikrah. Mereka ciptakan konsep ide ini. Fakhtara'u bihadinan. Dan dengan itu mereka menciptakan agama baru. Wa hadza kalamun marfud. Tentu saja ini adalah perkataan yang tertolak. Fal qadiyah la yanbaghi an ta'budallaha ala ra'yik. Ya. Masalahnya adalah tidak boleh kamu menyembah Allah sesuai dengan pendapatmu sendiri. Ya, wala wafqa hawak, tidak boleh menyembah Allah sesuai dengan hawa nafsumu. Bal yajibu an ta'budallaha kama yuridullah azza wa jalla wa wafqa amrillahi azza wa jalla. Tetapi kamu wajib menyembah Allah sebagaimana yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah azza wa jalla dan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fama kullu insanin arada an ya'budallaha ala hawahu tuqbalu hadhil ibadatu minhu. Maka semua manusia yang hendak menyembah Allah sesuai dengan hawa nafsunya tidak akan diterima ibadahnya, ya, dari orang tersebut. Idh annal amal la yuqbalu illa idza kana khalisan wa shawaba. Amal perbuatan terutama ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan memenuhi dua syarat. Pertama, khalisan, ikhlas karena Allah, murni karena Allah, bukan karena siapa-siapa, wassawaban, dan benar tata caranya menurut kehendak Allah dan Rasulnya. Khalisan mabtughiya bihi wajhullah, yaitu yang dimaksud dengan khalisan adalah murni untuk mencari keridhaan Allah. Wassawaban, dan benar artinya apa? Mawafaqa amrallah azza wa jalla, yang sesuai dengan perintah Allah azza wa jalla. Wala yaghtafiru laka su'a amalik bi an taqula ana niyyati thayyibah. Dan tidak akan diampuni dosamu, keburukan amalmu, dengan hanya mengatakan niat saya kan baik ya Allah, niat saya baik. Ya, niat baik enggak cukup. Niat baik kalau caranya salah, ya, ini tidak benar. Beribadah kepada Allah niatnya baik tapi caranya salah, nggak benar. Caranya benar tapi niatnya salah, bukan karena Allah, juga nggak benar juga ibadah itu. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Benar niatnya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar caranya, sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aradtu an a'budallaha an tariqi hadzal wathan liqarribuni ilaihi zulfa. Aku ingin menyembah Allah tapi melalui perantara, ya, berhala ini, patung ini, untuk mendekatkanku kepadanya. La, tidak bisa begitu. Ya. Fallahu azza wa jalla ja'ala lana syir'atan wa minhaja. Sebab apa? Allah telah menciptakan untuk kita syariat dan minhaj. Syariat itu apa? Jalan hidup. Syariat itu jalan hidup. Dari kata apa? Syara'a yashra'u. Asy-syari'. Asy-syari' itu orang, pelaku, subjek yang menetapkan jalan aturan hidup kita, yaitu Allah Jalla Jalaluh dan Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan otoritas yang dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah asy-syari'. Nah, kata asy-syari' juga artinya jalan yang lebar. Maka syariat itu jalan lebar, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, ikuti jalan yang lurus ini. Syariat Allah, jalan yang besar ini berupa aturan-aturan hidup yang akan memuliakan kita, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Wa minhaja, dan metode. Jadi hidup ini perlu bukan hanya jalan tetapi metode. Metodenya sudah ditetapkan oleh Allah. Tata cara beribadahnya, manhaj ibadahnya, wa huwa tariqul muwassil ila hadzal syar'il azim, yaitu jalan yang akan mengantarkan kita kepada syariat yang agung ini. Idzan
yajibu an tataqassa fi an ta'budallaha kama yuridullahu azza wa jalla. Subhanallah. Ya, oleh sebab itu ayat ini sangat penting untuk kita camkan. Begitulah hijrahnya. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam yang menetapkan yang pancang tauhid ini, sehingga beliau mengatakan fa'amana lahu Lut. Surah ayat 26 ayat berikutnya surat Al-Ankabut, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka berimanlah kepada Ibrahim itu Nabi Lut alaihi salam, dan dia berkata, Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah kepada Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dia Allah adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, kenapa demikian? Apa maksudnya? Apa artinya ini? Inna Lutan alaihissalam kana bna akhi Sayyidina Ibrahim. Lut adalah anak saudara kandung Ibrahim, yaitu keponakannya Nabi Ibrahim. Arti ayat ini apa? Lam yu'min min qaumihi illa Lut. Tidak ada yang mau beriman kepada risalah Nabi Ibrahim kecuali anak saudaranya alias keponakannya, yaitu Lut alaihissalam. Ma'atilkal mu'jizatil bahirah hina asbatin naru bardan wa salaman ala Ibrahim fantaqala Sayyidina Ibrahim min biladir rafidain ila wadil Urdun. Ya, maka pindahlah, hijrahlah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini dari biladir rafidain, dari biladil Iraq, dari negeri Irak ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis, ke wadi lembah Yordan. Di dalam ayat, kalau surat Al-Anbiya 71 setelah bercerita tentang pembakaran itu, wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam yang beriman kepada Ibrahim alaihissalam, ya, dan kami perintahkan mereka untuk hijrah ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, ke negeri yang telah kami berkahi, kami limpahkan banyak kebaikan-kebaikan atas seluruh alam semesta. Subhanallah. Ya, inni muhajirun ila rabbi, ini aku adalah orang yang berhijrah kepada Tuhanku. Subhanallah. Maka itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam berhijrah ini harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim hijrah itu, ya, jika beliau itu hanya tetap tinggal bersama kaumnya yang tidak beriman, lakana da'watuhu lahum ba'dan rawul mu'jizah la makna laha. Maka jika Nabi Ibrahim tetap tinggal di sana, ya, di kampung halamannya, tentu dakwah beliau kepada mereka ini setelah mereka melihat mukjizat dengan mata kepala mereka itu menjadi tidak berarti. Walakana suqutuhu iqraran bi amalihim, maka diamnya beliau itu bisa mengikrarkan atau menyetujui perbuatan mereka. Maka disitulah la budda min mufaraqatihim, ya, wajib seorang dai, seorang penyeru ke jalan Allah untuk menyelisihi dan memisahkan diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua, ya, annaka idza kunta bi ardin fiha dhalalun wa ma'asin wa qad ukrihta 'ala al-ma'siyah fayajibu an tuhajira ila ardin yu'badullahu fiha. Jika Anda berada di satu negeri yang di dalamnya merebak kesesatan dan maksiat, dan kamu dipaksa untuk bermaksiat. Nah, ini catatannya, dipaksa bermaksiat. Maka kamu wajib untuk berhijrah ke negeri yang mana Allah bisa disembah dengan aman dan bebas. Tidak ada paksaan untuk bermaksiat. Fa inna Allah azza wa jalla laisa lahu jihatun hatta tuhajira ilaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki arah, tidak memiliki jihad. Jihad itu arah tertentu
sehingga kamu wajib berhijrah kepadanya. Lakinnal murad al-hijrah ila ardin tastati an tuqima sya'irallah fiha. Tapi maksud muhajirun ila rabbi, berhijrah kepada jalan Tuhanku, itu adalah yaitu hijrah ke negeri yang bisa kita mendirikan syiar-syiar agama Allah dengan bebas. Ila ardin yumkinuka an tusalliya fiha wa anta amin. Ke negeri yang kamu di sana bisa sholat dalam keadaan aman. Ila ardin tuqimu fil Islam wa fi baitika wa anta amin. Ke negeri yang dimana kamu bisa menegakkan Islam di dalam keluargamu, di dalam rumahmu, sementara kamu aman, damai, sejahtera. Fama balu haula'i alladziina an'ama Allah 'alaihim bi baladin amin tuqamu fi sya'iruddin yuhajiruna ila biladil kufr. Maka kenapa, pertanyaannya, orang-orang yang sudah dikaruniakan Allah nikmat hidup di negeri muslim, di negeri yang aman, kok mereka bisa-bisanya berhijrah ke negeri-negeri kufur? Nahnu nusalli fil masajid, kita salat di masjid-masjid. Wa nahdur durusal ilm, kita hadir di majelis-majelis ilmu. Wa naf'alu fil buyuti ma syi'na min iqamatis salati was siyam wa ghairi dzalika min syairil Islam. Dan kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Salat 5 waktu, puasa, zakat, haji, umrah, dari negeri kita, bisa menghidupkan syiar-syiar Islam. Fa idza aradna al-mala wahda dzabna ila biladil kufr. Kenapa? Hanya karena dorongan harta. Lalu orang meninggalkan negerinya yang dapat melaksanakan syariat Islam secara mudah, secara kafah. Kenapa dia harus berhijrah ke negeri-negeri kafir? Hanya untuk cari uang, katanya. Haitsu tajril fahisha ala qari'atit tariq. Kemungkaran, kejahatan terjadi di sepanjang jalan, sampai seorang ayah yang muslim tidak bisa mendidik putri-putrinya atas nilai-nilai Islam. Li'annal bi'ata fasidah, karena lingkungannya itu buruk. Famin ajli dirham wa dinar dayya'a dinahu wa akhiratahu. Karena untuk meraih segepok dirham dan dinar, maka dia telah menyia-nyiakan agama dan akhiratnya. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di sini pentingnya kita berhijrah. Kita harus perhatikan tempat, perhatikan situasi, perhatikan kondisi kita. Dan kita berhijrah ke jalan Allah ingin mendapatkan ridha Allah. Bukan ingin mendapatkan apa-apa, bukan ingin mencari apa-apa. Mari kita ikhlaskan niat kita untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bisa kita cari di negeri kita. Yang halal bisa kita cari di negeri kita. Kemudahan beribadah, kemudahan bermuamalah, kemudahan menegakkan syariat bisa terjadi di negeri kita. Kalau kitanya keluar dari negeri ini, maka negeri ini akan dikuasai oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka akan merajalela menguasai negeri kita. Maka ayo kaum muslimin dimanapun berada, ayo kaum muslimin dimanapun berada, kembalilah ke negeri asalmu, ke negeri tempat asal orang tuamu, di mana di situ bisa ditegakkan syariat Allah. Berdakwah boleh, bisa berdakwah di seluruh dunia, harus kita lakukan. Dan sekarang kalau hijrah ke negeri-negeri non-muslim, di sana sudah bisa mendirikan sekolah-sekolah Islam, ada dakwah Islam. Ini juga merupakan satu perkembangan, satu karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus lihat konteks hijrah ini, bagaimana. Mungkin dulu tidak dibolehkan kita hijrah ke negeri-negeri kafir karena tidak ada pendidikan Islam di sana. Tapi sekarang seiring dengan pertumbuhan kaum muslimin di negeri-negeri barat non-muslim, seiring dengan banyaknya masjid-masjid, rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat pendidikan Islam bisa berdiri, maka kita pun bisa menyekolahkan anak-anak kita di negara-negara tersebut. Insya Allah. Mudah-mudahan. Yang penting niatnya hijrahnya baik. Bukan untuk asal-asalan. Bukan untuk sekedar mencari remahan-remahan dunia. Tapi hijrahlah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pelajaran dari hijrah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.